Septinus Lobat, kuasa hukum para tersangka dugaan pembunuhan terhadap nenek 71 tahun yang ditemukan di dalam rangka terkubur di hutan distrik Kelabot, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyampaikan keterangan resmi pada Sabtu 22 Februari 2025. Memiliki latar belakang sebab akibat yang harus dipahami secara menyeluruh. Korban KM di kalangan masyarakat Kelabra Raya disebut sebagai sosok yang diduga punya kemampuan supernatural atau dukun ilmu hitam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Sorong, yaitu Taufik Nuhuyanan. Baik rekan Taufik, silakan untuk laporan singkatnya. Ya, baik rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar bahwa uh, sebelumnya pada tanggal 8 Februari 2025 yang lalu, pihak Satreskrim Polres Sorong berhasil menemukan jasad yang dikubur di dalam hutan Kampung Indiwi distrik Laboy Kabupaten Sorong, di mana penemuan jasad ini merupakan korban dari pembunuhan 1 tahun silam yang lalu. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, tim Satreskrim Polres Sorong berhasil menetapkan 4 tersangka. Salah satunya yaitu TM yang merupakan kepala distrik Klabot yang diduga menjadi dalang di balik pembunuhan KM yang menjadi korban yang kemudian dikubur di dalam di hutan Klabot. Sementara itu, Septinus Lobat yang merupakan kuasa hukum dari para tersangka menjelaskan bahwa KM yang merupakan seorang nenek yang sudah berusia 71 tahun yang terkubur di hutan distrik Klabot ini merupakan seorang yang memiliki ilmu hitam atau yang dikenal di kalangan masyarakat bahwa ia dikenal sebagai Suanggi kelas kakap. Dalam kasus ini juga Arin dan Tribuners, Polres Sorong telah menetapkan 4 tersangka yakni yang berinisial RY, YK, FZY serta TM yang merupakan diduga sebagai dalang dari pembunuhan ini. Pada kesempatan ini, Septinus Lobat menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan murni, melainkan latar belakang adanya sebab akibat yang harus dipahami secara menyeluruh, di mana korban KM ini di kalangan masyarakat Kelabra Raya disebut sebagai sosok yang diduga punya kemampuan supranatural atau dikenal sebagai dukun ilmu hitam. Bahkan Lobat juga menyebut bahwa KM ini adalah sosok Suanggi kelas kakap yang dikenal di kalangan Kelabra Raya. KM juga dikenal memiliki kemampuannya di kalangan masyarakat dengan ilmu hitamnya ini sehingga ia dituding telah menyebabkan banyak korban yang meninggal tanpa penyebab medis yang jelas. Lobat juga menjelaskan bahwa ia juga menyoroti keterlibatan 1 dari 4 lainnya, yakni yang berinisial TM, yang disebut sebagai dalang dalam pembunuhan ini. Septinus Lobat membantah hal tersebut, di mana menurutnya bahwa TM bersama dengan adiknya yang berinisial BM telah membuat kesepakatan internal dalam keluarga terkait nasib almarhumah. Namun bukanlah perintah eksplisit untuk merencanakan pembunuhan terhadap KM. Pada saat itu TM pada pertemuan itu cuma menyebut harus ada upaya tindakan yang dilakukan untuk terhadap almarhumah KM ini lantaran uh, memiliki ilmu hitam yang meresahkan masyarakat hingga keluarga yang juga menjadi korban dari penggunaan ilmu hitamnya ini sehingga TM secara spontan menyebut bahwa harus ada tindakan yang mereka lakukan untuk menghentikan langkah yang dilakukan oleh KM dengan ilmu hitamnya ini kepada masyarakat. Setelah spontan menyampaikan hal itu, 3 para tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada saat ini secara spontan mengambil tindakan, yakni diduga melakukan pembunuhan terhadap
KM yang kemudian dikubur di hutan Klabot, di hutan Indiwi, distrik Klabot. Arin dan Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun juga bahwa prosesi pemakaman yang dilakukan oleh KM ini juga dilakukan secara resmi, yaitu melakukan pembacaan doa hingga melakukan prosesi penguburan dengan resmi oleh para terduga pelaku, bahkan juga melibatkan para tokoh agama yang ikut menyampaikan, membacakan doa pada saat penguburan KM ini. Selain itu, Arin dan Tribuners, bahwa saat ini pihak kepolisian masih mendalami terkait dengan kasus ini, di mana pihak kepolisian masih menyelidiki menyangkut dengan motif pembunuhan terhadap KM ini sendiri. Demikian rekan Arin yang dapat saya informasikan dari Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih rekan Taufik atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama kuasa hukum tersangka, yaitu Septinus Lobat. Dan rekan saya Rival Kasim Paresha, kami juga berkantor di kantor hukum Rival Kasim Paresha dan rekan. Oleh sebab itu, kami dalam hal ini diberikan kuasa khusus oleh keluarga dan orang tua dari pihak pelaku ataupun saat ini status hukum sebagai tersangka. Setidaknya adalah kami melakukan administrasi dan langkah-langkah hukum. Salah satunya hari ini kami dua sudah melakukan pendampingan telah dilewati dan mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh 4 orang itu. Dan langkah selanjutnya kami pun sudah berusaha melakukan upaya penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini adalah hak tersangka, ya teman-teman media, harus ini adalah hak tersangka. Dan kami sudah memenuhi kriteria sebagaimana dalam pasal 34 itu. Jadi kami nama jaminan orang dan jaminan barang kami sudah tulis nilainya dalam surat penangguhan penahanan itu, dan juga jaminan orang-orang yang tentunya punya jabatan, punya kantor, punya kapasitas, punya tempat yang jelas, kami jadikan sebagai jaminan dari 4 tersangka ini. Namun ironisnya penangguhan penahanan yang seyogianya adalah hak tersangka, namun tidak direspon oleh pihak kepolisian. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.